Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 3.1.A.10 Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh Ismawati, CGP Angkatan 2 Kabupaten Goa. Peristiwa atau fakta adanya virus pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir ini, turut mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Salah satunya di sekolah tempat saya mengajar, SD Impres Japing. Sebagai seorang guru, kita dituntut untuk menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang berpihak pada murid dan mendorong partisipasi aktif murid dalam belajar. Hasil deteksi dini terhadap murid-murid kelas 4A SD Impres Japing menunjukkan bahwa ternyata ada 3 orang murid yang belum lancar membaca. 3 orang tidak memiliki HP Android, dan sebagian besar murid berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Untuk murid yang memiliki HP Android dan kuota pembelajaran dilakukan secara daring melalui grup WA kelas, Google Classroom, dan Google Meet. Untuk murid yang tidak memiliki HP Android atau tidak memiliki kuota, mereka akan datang ke sekolah 2 kali dalam seminggu untuk diberikan materi pembelajaran ataupun lembar kerja peserta didik. Nah, untuk murid yang belum bisa membaca, akan dibimbing secara khusus di sekolah dengan izin dari orang tua dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Melalui program Guru Penggerak, saya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan inspirasi untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kelas saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Saya juga menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, kesiapan, dan gaya belajar murid. Pembelajaran tatap muka juga dilakukan secara virtual 2-3 kali dalam seminggu melalui Google Meet. Karena kasus COVID-19 yang semakin meningkat, pemerintah Kabupaten Goa menerapkan PPKM level 3. Satuan pendidikan belum diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Hal ini tentu saja menjadi dilema bagi saya. Di satu sisi, satuan pendidikan harus menaati aturan pemerintah setempat, sementara di sisi lain ada murid yang membutuhkan pendampingan secara khusus. Berbagai permasalahan yang muncul dalam pembelajaran diselesaikan dengan teknik coaching, baik itu dengan murid, rekan guru, ataupun dengan kepala sekolah. Saya membantu mereka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi melalui potensi yang mereka miliki sendiri, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul dapat menemukan solusi yang efektif sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Hasil dari aksi nyata yang saya lakukan ini dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pandemi COVID-19 tidak boleh menjadi penghalang bagi murid-murid saya untuk memperoleh pembelajaran. Meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, semua murid dapat memperoleh pembelajaran yang maksimal. Tentu saja di sini dengan dukungan yang penuh dari orang tua atau wali murid tersebut. Dukungan orang tua atau wali di sini sangat mendukung sehingga murid memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tanpa dukungan penuh dari orang tua atau wali murid dan warga sekolah, pembelajaran daring yang berpihak pada murid tentu saja tidak akan dapat berjalan secara efektif. Berikut foto-foto kegiatan yang menggambarkan aksi nyata yang telah saya lakukan.
perasaan atau feelings, saya merasa dilema dengan peraturan pemerintah Kabupaten Goa yang menerapkan PPKM level 3 dan pembatasan kegiatan di satuan pendidikan, di mana pembelajaran hanya boleh dilakukan secara daring, sementara masih ada murid saya yang belum bisa membaca. Nah, dengan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan ini, saya menemukan solusi yang efektif. Dengan dukungan penuh dari orang tua atau wali murid dan warga sekolah, akhirnya semua murid dapat mendapatkan pembelajaran meskipun hanya lewat daring. Pembelajaran atau findings. Melalui program pendidikan guru penggerak dalam modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, maka saya menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan mengidentifikasi 4 paradigma pengambilan keputusan dan 3 prinsip penyelesaian dilema. Dilema yang saya hadapi ini termasuk dilema etika, dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, atau justice versus mercy. Dan prinsip yang saya gunakan adalah berpikir berbasis peraturan, atau rule-based thinking. Ya, yang pertama, keputusan yang saya ambil adalah tetap melakukan pembelajaran secara daring. Untuk murid yang tidak memiliki HP Android, mereka dapat belajar bersama teman atau tetangga, tentu saja dengan izin masing-masing orang tua murid. Murid yang tidak memiliki HP juga bisa datang langsung ke sekolah sekali dalam seminggu untuk mengambil LKPD dan materi pembelajaran dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk murid yang belum bisa membaca, akan dibimbing secara penuh oleh orang tua atau wali sampai berakhirnya kegiatan PPKM level 3 dengan tetap mengkoordinasikan perkembangan murid tersebut dengan wali atau guru kelasnya. 2. Prinsip yang saya gunakan adalah berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, sesuai dengan anjuran pemerintah Kabupaten Goa, di mana satuan pendidikan memberikan pembelajaran secara daring. 3. Fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini yaitu PPKM level 3 dalam lingkup pemerintah Kabupaten Goa menganjurkan satuan pendidikan melakukan pembelajaran secara daring. Tidak semua orang tua atau wali murid memiliki HP Android ataupun kuota. Banyaknya orang tua yang terdampak dalam masalah keuangan selama pandemi, sehingga ada orang tua yang tidak dapat membeli kuota atau paket data, dan beberapa murid belum lancar membaca. 4. Pengujian benar atau salah. Uji legal, tidak ada pelanggaran hukum. Uji regulasi atau standar profesional, tidak ada pelanggaran kode etik. Uji intuisi, tindakan ini sudah sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini. Uji publikasi, bila keputusan ini dipublikasikan, saya merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena keputusan ini sama sekali tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Uji panutan atau idola saya akan mengambil keputusan yang salah. 5. Pengujian paradigma dalam situasi ini adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy, di mana pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi, yaitu tetap melakukan pembelajaran secara daring, dan membuat pengecualian bagi murid yang tidak memiliki HP Android atau kuota untuk datang ke sekolah mengambil LKPD atau materi pembelajaran. 6. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, yang saya gunakan adalah berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, karena dalam hal ini adanya peraturan pemerintah yang harus diikuti. 7. Investigasi opsi trilema.
yaitu penyelesaian kreatifnya, pemangku kebijakan dapat memberikan pilihan kepada satuan pendidikan yang berada di zona hijau untuk dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka. Pembelajaran yang didapatkan dari keseluruhan aksi nyata ini yaitu, dalam proses pembelajaran di sekolah, kita perlu memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sesuai dengan minat bakat dan gaya belajar murid, pembelajaran sosial emosional, teknik coaching dalam menyelesaikan masalah, dan penerapan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk kasus dilema. Penerapan ke depan atau future. Rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang yaitu jika PPKM level 3 sudah berakhir dan pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan dalam satuan pendidikan, maka kami akan menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembiasaan budaya positif di sekolah akan diterapkan secara konsisten. Kami akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga semua murid mendapatkan perhatian yang sama. Bukan hanya murid yang memiliki kelebihan atau kekurangan saja yang lebih diperhatikan, tetapi semua murid mendapatkan perhatian yang sama sesuai dengan kesiapan atau kemampuan awal yang dimilikinya. Kami juga akan memberikan pembelajaran sesuai dengan minat bakat dan gaya belajar yang dimiliki murid. Kemudian, berbagai kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat bakat murid akan diaktifkan semaksimal mungkin. Jika warga sekolah memiliki permasalahan dalam proses pembelajaran, maka akan diberikan coaching sehingga mereka dapat menemukan solusi sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Salam guru penggerak.